Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada 3 jenis persaudaraan yang seharusnya terus kita kuatkan. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang bersifat islami. Al-Quran menyatakan di surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Siapa itu anak-anak Adam? Adalah manusia. Maka begitu mulianya jiwa manusia, sampai-sampai Al-Quran menegaskan di surah 5 ayat yang ke-32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan dia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memberi kehidupan, membantu saudaranya, bahkan seandainya cuma 1 jiwa, seakan dia telah memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, menguatkan ikatan kebangsaan kita untuk saling membantu, khususnya bagi saudara kita yang tengah terdampak atau tertimpa wabah ini, menjadi sangat penting. Inilah saatnya kita untuk menguatkan apa yang disebut rasa kebangsaan kita, karena panggilan itu telah datang. Dan pahlawan yang sebenarnya sekarang ini adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk berusaha membantu, berempati terhadap saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Dan itu dari sisi agama adalah juga bagian dari ibadah kita. Karena tujuan Allah menciptakan hambanya, tujuan Allah menciptakan manusia yang terkadang beragam, berbeda suku bangsa, bahkan warna kulit dan bahasa. Salah satu tujuan utamanya, seperti yang ditegaskan di surah 49, ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Setelah mengenal apa? Kalau ternyata saudara kita membutuhkan pertolongan dan kita mampu saling membantu. Itulah mengapa Allah menciptakan bangsa ini, menciptakan kondisi manusia bermacam-macam, berbeda-beda. Dan dengan kesungguhan kita untuk mau membantu mereka, dengan kesungguhan kita, paling tidak seandainya kita belum bisa membantu, paling tidak kita tidak menambah masalah. Prinsipnya adalah, kalau dalam konteks bicara, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Kalau tidak bisa memposting informasi yang baik, lebih baik kemudian stop. Untuk menahan diri, untuk memposting apapun. Itu akan membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi bersama. Pandemi ini akan semakin berat kalau kita tidak bersatu. Wabah ini akan semakin berat kita rasakan kalau kita tidak bergandengan tangan. Namun dengan bergandengan tangan, dengan semua potensi yang ada pada kita masing-masing, kita berikan kontribusinya, maka seberat apapun ujian hidup, sekeras apapun wabah ini akan menimpa, insya Allah akan menjadi mudah. Dan percayalah bahwa menjadi orang baik itu gampang. Yang tidak gampang adalah kita berkomitmen terus-menerus atau istiqomah. Dan Nabi menjanjikan, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sesamanya. Tentu sesuai dengan kapasitas dan keadaan masing-masing. Yang bisa membantu dengan materinya, bismillah, silahkan dengan ikhlas membantu. Yang bisa mendonasikan dengan tenaga, pikirannya, bahkan mengumpulkan untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak, itu juga bagian amal yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kelapangan hati untuk dapat membantu saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin untuk tausiahnya. Sekarang balik lagi sama saya. Kita hari ini membicarakan tentang bagaimana COVID-19 ini berdampak pada setiap orang. Dan yang pastinya kalau berdampak pada setiap orang mengalaminya berbeda-beda. Karena ada orang-orang yang memang memiliki keberuntungan yang lebih baik dibandingkan orang lainnya. Ada orang yang menikmati di rumah saja, masih punya tabungan yang besar, yang banyak. Ada orang yang harus bekerja hari ini supaya besok bisa makan. Ada orang yang stres di rumah saja. Ada orang yang
terkena gangguan mental mungkin karena di rumah saja. Jadi setiap orang menghadapinya berbeda-beda. Walaupun lautnya sama, tapi perahunya beda-beda. Nah, disinilah kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Karena siapapun Anda yang sedang menonton ini, kita sebenarnya punya peran yang sangat amat penting. Kalau Anda punya keberuntungan sedikit, Anda bisa melihat ternyata banyak orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti yang kita miliki. Karena tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti yang kita miliki. Nah, itu dia kenapa dengan mengetahui bahwa dampak ini terjadi pada setiap orang, ini harus menguatkan kita juga sebagai manusia untuk membantu orang lainnya. Mudah-mudahan dengan saling membantu, apapun Anda, kalau Anda seorang pengusaha besar seperti tadi, bisa melihat bagaimana pegawai-pegawainya membutuhkan bantuan. Kalau Anda individu saja, bisa melihat ada loh orang yang di bawah Anda yang lebih membutuhkan, atau mungkin kalau Anda menyisihkan sedikit dari bagian Anda, mungkin mereka bisa hidup kembali untuk esoknya, sehari demi sehari. Itulah kita manusia, dan kita di Indonesia dengan semangat gotong royong yang luar biasa. Kita tahu ini berdampak bagi setiap orang, tapi kita juga tahu kalau kita menolong orang satu saja dan setiap orang menolong satu orang lainnya, Indonesia akan selalu ada. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Dulu selalu ada. Apaan sih? Keren suaranya. Iya, tapi orang lagi nyanyi ganggu Semi ini. Keren banget suaranya Semi. Oh iya, makasih Mas. Waduh, ganggu. Maaf ya, Sam. Sorry, Dari Sam. bola ya? Ganggu konsentrasi orang aja. Orang lagi nyanyi kan. Dia mau sekarang aja. Mas ngomong mulu. Ayo Mas. Dulu selalu ada waktu untuk kita. Kini ku sendiri. Dulu kata cinta tak habis tercipta, kini tiada lagi. Oh, sedang apa dan di mana semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa di sini? Aku mau jawab dan bertanya, tanya. Kok berantem jadinya? Hah? Lu kayak bapak sama anak jadinya? Tadi kalau nyanyi, Jai. Kok lu mukulin dia? Udah. Kasian saya sama dia. Kasian. Udah. Sam. Belakang, Sam. Udah, Sam. Sok-sok nyanyi segala. Gak jelas. Ih, vokalisnya gue kan. Hah? Jai, lo suara udah bagus, gak usah ngelucu juga, Jai. Langsung. Kelas up gue nih ntar. Nih udah set. Langsung aja ini dia. Krise seperti yang kau minta. Aku di sini ya. Maafkan, aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu.